warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama Ibu. Seperti biasa sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita akan belajar meneruskan materi yang minggu kemarin, yaitu tentang sifat dan perubahan bentuk benda. Materi yang akan Ibu bahas hari ini yaitu tentang perubahan benda, yaitu pelapukan, perkaratan, dan pembusukan. Yang pertama yaitu pelapukan. Pelapukan adalah proses fragmentasi suatu material karena proses fisik, kimia, dan biologi. Pelapukan ini terbagi menjadi 3, yaitu pelapukan biologi, pelapukan fisika, dan pelapukan kimia. Pelapukan biologi disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup. Penyebabnya ini yaitu organisme seperti hewan dan tumbuhan. Contohnya, lemari kayu lama-kelamaan itu akan lapuk karena termakan oleh rayap. Nah, selanjutnya yaitu pelapukan fisika. Pelapukan fisika disebabkan oleh faktor alam, misalnya angin, air, dan sinar matahari. Contohnya itu adalah batuan ketika terus-menerus terkena tetesan air, lama-kelamaan akan berlubang dan lapuk. Selanjutnya yaitu pelapukan kimia. Pelapukan kimia disebabkan adanya reaksi antara materi dan zat kimia. Misalnya, kayu akan lapuk apabila terkena cairan asam. Yang kedua yaitu perkaratan. Perkaratan biasanya terjadi pada benda logam. Misalnya, paku yang baru itu akan berwarna perak, mengkilap, dan permukaannya halus. Tapi lama-kelamaan paku tersebut akan berubah, warnanya jadi kecoklatan dan permukaannya cenderung kasar. Perkaratan ini terjadi akibat logam bereaksi dengan air dan udara. Udara di sini artinya oksigen ya. Nah, bagaimana cara kita menghindari perkaratan atau cara mencegah perkaratan? Yang pertama, hindari menyimpan benda logam di tempat yang lembab. Yang kedua yaitu dengan melapisi logam dengan pelapis anti karat. Misalnya seperti pada pagar rumah. Pagar rumah cenderung dilapisi dengan lapisan anti karat atau diberikan cat. Itu untuk mencegah terjadinya perkaratan. Yang ketiga yaitu pembusukan. Pembusukan biasanya terjadi pada makanan. Contohnya seperti roti tawar, makanan sayur misalnya, atau ikan. Nah, pembusukan ini terjadi akibat adanya mikroorganisme atau jamur. Contohnya, apabila kita menyimpan roti tawar, misalnya selembar roti tawar disimpan di area tempat terbuka, nanti lama-kelamaan roti tersebut akan berubah warna menjadi biru kehijauan. Warna biru kehijauan tadi menandakan bahwa roti tawar tersebut sudah ditumbuhi oleh jamur atau mikroorganisme. Nah, dengan adanya perubahan warna tadi memperlihatkan bahwa roti tersebut telah mengalami pembusukan. Nah, jamur dan mikroorganisme itu juga dapat tumbuh pada
nasi dan pakaian yang basah. Jadi harus hati-hati ya menyimpan pakaian basah, jangan terlalu lama. Nah, bagaimana cara kita agar menghambat terjadinya pembusukan? Yang pertama, menyimpan makanan di lemari pendingin. Nah, dengan kita menyimpan makanan di lemari pendingin, itu akan menghambat terjadinya tumbuhnya mikroorganisme seperti jamur. Cara yang kedua yaitu dengan memanaskan makanan. Nah, cara ini akan menyebabkan jamur tadi mati sehingga tidak akan tumbuh. Tapi kalau misalkan dengan memanaskan makanan tapi terus-terusan dipanaskan, lama-kelamaan juga akan tetap busuk ya. Jadi cukup 1 kali saja. Yang ketiga yaitu dengan mengawetkan makanan. Misalnya kita mengawetkan buah mangga dengan cara membuat manisan. Jadi buah mangga tersebut cenderung lebih awet. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Seperti biasa, sebelum kita akhiri, kita membaca doa terlebih dahulu ya, dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.